Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, pelajaran kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Subtema yang akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita masuk ke pelajaran 2, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan bagian A yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit dan di bumi. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Semua berjalan dengan ketentuan dan kehendak-Nya. Manusia wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Keyakinan tersebut disebut juga keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama dan utama. Iman artinya percaya. Iman bukan hanya sekedar ucapan. Iman harus diwujudkan dengan perbuatan. Iman dapat diwujudkan jika manusia mengenal Tuhannya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah satu dengan melihat alam semesta dan isinya. Kedua, dengan Al-Quran. Ketiga, yaitu dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa disebut juga Asmaul Husna. Nanti kita bahas satu persatu dari mulai cara kita mengenal Allah dari melihat alam semesta, kemudian melihat Al-Quran, mengkaji dan mempelajari Al-Quran, kemudian juga mempelajari dan meneladani nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa kita sebut Asmaul Husna. Satu, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Allah. Alam semesta ini berisi benda-benda dan semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Kita lihat di situ di gambar sebelahnya ada meja, kursi, bangunan, batu, buku, gunung, pensil. Nah, itu adalah benda-benda mati. Ya. Nah, kemudian juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Ini bersambungnya ke ilmu pengetahuan alam, ya.
tidak apa-apa. Kemudian kita lihat ada benda yang hidup, yaitu tadi benda yang bisa bergerak. Kita lihat dulu, bisa tumbuh. Contoh ada pohon kelapa, ada harimau, ada ikan, ada ayam, ada manusia, ada bunga, ada pohon, ada sapi. Nah, semua itu bisa berkembang dan bisa bertumbuh. Kalau tumbuhan seperti pohon kelapa, bunga itu hanya bisa bertumbuh dan berkembang, tidak bisa bergerak. Kalaupun bergerak, semuanya itu kena angin. Beda dengan manusia, singa, atau hewan-hewan yang lain itu bisa bergerak, bisa bertumbuh, bisa bernapas. Siapa yang menciptakan? Semua yang menciptakan itu adalah termasuk kita juga yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam. Al-Quran menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Adanya Al-Quran menunjukkan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga dapat diungkap melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Tuh, dalam Al-Qur'an disebutkan, itulah Allah Tuhan kamu, yang tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Yang menciptakan semua yang ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, tetapi kenapa meja itu kan buatan manusia? Tidak seperti, iya buatan manusia, tetapi kayunya siapa yang menumbuhkan? Yang menumbuhkan kayunya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya, menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta, sehingga wajib bagi setiap manusia untuk menyembahnya. Ya, kita tandanya percaya kepada Allah, kita harus menyembahnya. Dengan apa? Sholat, mengaji, berbuat baik, berbakti kepada orang tua, itu adalah ibadah kita kepada Allah dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Al-Quran juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa, tunggal, satu-satunya, yang tidak memiliki sekutu dalam memerintah dan menguasai alam semesta ini. Dan tidak pula yang menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa, berdiri sendiri, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, ditegaskan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak punya ayah ibu. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Allah itu Maha Esa tadi juga. Tempat bergantung segala sesuatu, tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang menyamai satupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut lagi. Yang ketiga yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Cara lain untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Kita lihat dulu. Asma artinya nama, husna artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan indah. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu yaitu Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ada 99 nama Allah atau ada 99 Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna tersebut, 3 di antaranya yaitu sebagai berikut. Mari kita bahas 3 di antaranya ya. Al-Basir. Apa arti Al-Basir? Amati gambar di bawah ini. Lihat. Ini gambar ada teman kalian seorang, tapi kalian berbisik. Berbisik-bisik. Apa berbisik-bisik apa? Mengobrolkan teman kalian yang seorang yang ada di sana yang dekat tiang bendera. Walaupun berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Kalau dalam bahasa yang lainnya adalah gibah, menggibahkan orang lain. Itu tidak boleh ya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basir. Jadi Al-Basir itu adalah artinya Maha melihat. Jadi Allah melihatnya bukan dengan mata, tapi Allah melihatnya dengan sifat Al-Basir. Nah, Al-Basir berarti apa? Yaitu Maha melihat. Berarti Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu memelihara apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Selanjutnya yang kedua Al-Adl. Apa Al-Adl? Nah, kita lihat. Anak-anak, tahukah kalian arti Al-Adl? Al-Adl artinya berarti Allah yang Maha adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunannya, kekayaan atau jabatannya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi Allah adil menciptakan kita, tidak memandang suku, tidak memandang ras, golongan, kekayaan, tapi Allah melihat kita dengan
melihat ketakwaan kita. Selanjutnya Al-Azim. Nah, Allah mempunyai sifat Al-Azim yang artinya Maha Agung. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar gunung, gambar pantai, gambar pohon. Ini bukti bahwa Allah itu memang Maha Agung. Apakah kita bisa membuat gunung? Tidak bisa. Allah bisa menciptakan gunung. Apakah kita bisa menciptakan pantai? Tidak. Allah bisa menciptakan pantai, laut, seluruh alam semesta dan seisinya. Itu adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Al-Azim, dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi, janganlah manusia menjadi sombong, janganlah manusia menjadi besar kepala karena mempunyai sesuatu. Hanya Allah yang bisa menyombongkan diri. Jadi, manusia, sekali lagi, manusia tidak boleh sombong, harus rendah hati, berteman dengan siapa saja. Ya, akhirnya pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.